Nah, di sini sudah ada contoh soal, contoh-contoh transaksi yang dilakukan selama bulan Juni. Nyonya Tuti membuka usaha jasa tour and travel, Amalia Tour and Travel pada bulan Juni 2021. Selama bulan Juni 2021 melakukan transaksi sebagai berikut. Nah, di sini transaksinya. Transaksi ini yang nanti akan kita bikin laporan keuangan. Akan kita buatkan laporan keuangan dari transaksi-transaksi ini. Dan di sini pada akhir bulan Juni data penyesuaian disiapkan. Di sini ada data penyesuaiannya juga ternyata. Ini untuk nanti kita sesuaikan di buku jurnal penyesuaian. Langsung aja kita ke jurnal yang pertama. Yang pertama kita akan mengisi jurnalnya dulu. Mengisi jurnalnya ini dari transaksi yang tadi. Tanggal 1. Tuti Awalia menerima modal berupa kas 20.800.000 dan peralatan 35.500.000. Jurnalnya kan dia menerima modal ya. Berarti kasnya bertambah dan dia menerima peralatan juga, berarti peralatan bertambah pada modal. Modal bertambah sebelah kredit. Kenapa? Karena saldo normalnya modal itu dikredit. Jadi dia bertambah sebelah kredit. Sebesar 20.800.000, peralatannya 35.500.000, kas ditambah peralatan sama dengan modal sebesar 56.300.000 modalnya. Lanjut ke tanggal 3 Juni. Membeli peralatan secara kredit sebesar 3 juta. Nah, secara kredit peralatan bertambah pada utang. Kenapa utang? Karena dia kredit, bukan tunai. Sebesar 3 juta. Lanjut, tanggal 4, membeli bahan habis pakai secara tunai. Berarti bahan habis pakai pada kasnya berkurang karena dia secara tunai. Sebesar 1.800.000. Lanjut ke tanggal 6, menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar 20 juta. Menerima nih, berarti kas bertambah, pendapatan bertambah sebesar 20 juta. Lanjut ke tanggal 8, di sini membayar sewa bulan September bulan Juni sebesar 13.400.000. Beban sewa pada kas karena kasnya berkurang karena untuk membayar beban sewanya sebesar 13.400.000. Lanjut ke tanggal 12, di sini membayar beban utilitas sama ya. Kasnya berkurang karena dia membayar beban utilitas sebesar 10.100.000. Lanjut ke tanggal 16, menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan sebesar 4.800.000. Menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan. Menerima pendapatan berarti kasnya bertambah. Tapi kita punya kewajiban belum dilakukan nih, berarti pendapatan diterima di muka sebesar 4.800.000. Lanjut ke tanggal 20, menyelesaikan jasa tur tetapi belum menerima pembayaran. Nah, berarti belum menerima pembayaran, berarti dia piutang usaha masuknya kepada pendapatan jasa sebesar 21.700.000. Lanjut, Nyonya Tuti mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 2.500.000. Jurnalnya prive pada kas-kasnya berkurang karena diambil ya. Untuk kepentingan pribadi untuk prive sebesar 2.500.000. Tanggal 25, menerima pendapatan atas jasa yang diberikan, berarti kas pada pendapatan jasa sebesar 30.550.000. Lanjut, membayar beban lain-lain sebesar 2.500.000. Kita masukkan beban lain-lain pada kas sebesar 2.590.000. Lanjut, membayar gaji pegawai sebesar 38.210. Kasnya berkurang karena untuk membayar gaji
Nominalnya sebesar 38.210. Dan di sini semuanya kita jumlahkan, hasilnya balance. Hasilnya balance. Kalau nggak balance berarti ada kesalahan pada saat menginput transaksi ke dalam jurnal. Ini kalau benar dia balance hasilnya. Lanjut, habis ke jurnal kita ke buku besar. Nah, dari jurnal ini kita ke buku besar. Jadi semua akun-akun yang ada di jurnal kita golong-golongkan ke dalam akun, misalkan akun kas. Pada transaksi yang melibatkan kas, itu kita masukkan ke dalam buku kas. Jadi semuanya transaksi yang melibatkan kas kita masukkan ke buku kas. Nah, di sini ada modal yang melibatkan kas kan, tadi transaksinya sebesar 20.800.000. Dia posisinya di debit, berarti saldonya juga kita taruh di debit juga ya, 20.800.000. Nah, di sini ada bahan habis pakai sebesar 1.800.000, posisinya di kredit. Debit ketemu kredit dikurang. 20.800.000 dikurangi 1.800.000, hasilnya 19 juta. Seperti itu. Nah, di sini ada pendapatan jasa, dia posisinya di debit sebesar 20 juta. Dia posisinya di debit. Berarti debit ketemu debit bertambah. 19 juta ditambah 20 juta sama dengan 39 juta. Seterusnya juga sama, beban sewa dia posisinya di kredit. Jadi yang posisinya di kredit karena saldonya di debit, debit ketemu kredit berkurang, debit ketemu debit bertambah. Gitu seterusnya, dan ini saldo akhir pada akun kas sebesar 7.550.000. Lanjut ke piutang usaha, akun piutang usaha. Di sini yang melibatkan hanya satu transaksi pada tanggal 20 Juni, pendapatan jasa sebesar 21.700.000. Dia posisinya di debit, saldonya pun kita posisikan juga di debit sebesar 21.700.000. Lanjut ke bahan habis pakai. Di sini ada pembelian sebesar 1.800.000, kita masukkan juga saldonya di debit 1.800.000. Seterusnya sama semuanya, ini ya, per akun peralatan kita masukkan ke buku peralatan. Di sini debit ketemu debit berarti dia bertambah, saldonya kita taruh di debit. Lanjut ke utang usaha juga sama, dia pembelian peralatan, saldonya di kredit, kita taruh juga di kredit sebesar 3 juta. Ke pendapatan diterima di muka juga sama, semuanya kita golong-golongkan semuanya ke dalam buku besar ini. Semuanya yang kredit kita taruh di kredit, jurnalnya yang dari jurnal, yang debit kita posisikan di debit juga. Pendapatan jasa dan ini akun beban-beban, semuanya juga sama di debit 13.400.000. Beban utilitas, beban gaji, sama semuanya beban lain-lain. Nah, habis ke buku besar, kita lanjut ke trial balance atau neraca saldo. Gimana sih ngisi neraca saldo ini? Nah, akun-akun yang ada di buku besar kita masukkan nih ke dalam nama akun yang ada di neraca saldo. Ini nama akunnya kita dapat dari buku kas, buku besar. Buku kas kita masukkan di sini kas, piutang usaha, bahan habis pakai, peralatan, dan nominalnya pun sama. Tadi saldo normal kas sebesar 7.550.000, dia posisinya di debit, kita taruh juga di debit. Piutang usaha dia saldo akhir di buku kasnya 21.700.000, kita tulis juga dia posisinya di debit. Lanjut yang di kredit kita taruh juga di kredit semuanya. Lanjut semuanya sampai akun-akun yang lainnya kita masukkan juga
dan dijumlah, hasilnya ini balance. Kalau nggak balance, berarti ada kesalahan pada buku besarnya. Ini balance ya. Lanjut, habis ke neraca saldo, kita beralih ke adjustment journal. Adjustment journal ini jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini tadi kan di awal di transaksi, di situ kan ada data penyesuaiannya. Nah, itu data penyesuaian untuk kita sesuaikan di jurnal penyesuaian. Nah, di sini sisa bahan habis pakai per 30 Juni sebesar 200.000. Nih, akunnya beban bahan habis pakai pada bahan habis pakai. Kenapa di sininya 1.600.000? Kan di data penyesuaiannya 200. Nah, karena di data penyesuaian pada akhir Juni 200. Pada awal itu ada 1.800.000, tadi kita lihatnya di transaksi awal ya. Nah, jadi 1.800.000 dikurangi sisa akhir nih 200.000. Jadi hasilnya 1.600.000 kita taruh di jurnal penyesuaian. Lanjut ke pendapatan diterima tapi belum ditagih per 30 Juni sebesar 2.250.000. Belum ditagih pendapatannya, berarti piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 2.250.000. Lanjut, penyusutan peralatan diperkirakan sebesar 1.500.000. Nah, berarti jurnalnya beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Nominalnya 1.500.000. Lanjut, akruan gaji yang belum dibayar per 30 Juni sebesar 450.000. Gaji yang belum dibayar, berarti beban gaji pada utang gaji sebesar 450.000. Lanjut, saldo pendapatan diterima di muka mencerminkan penerimaan di muka pada tanggal 1 Juni untuk jasa yang diberikan. Jasa yang diberikan antara tanggal 1 sampai 30 Juni hanya 1 juta. Nah, berarti jurnalnya pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa. Nominalnya 1 juta. Nah, di sini kita jumlahkan juga sama dan hasilnya balance. Lanjut, kita beralih ke worksheet. Nah, worksheet ini kertas kerja. Di sini ada nama akun, trial balance, adjustment journal, adjust trial balance, income statement, dan balance sheet. Gimana sih cara ngisi-ngisinya? Nah, nama akun ini kita isi, kita ambil dari akun-akun yang ada di trial balance dan adjustment journal. Nah, tadi kan semua akun aset, akun liabilitas, akun ekuitas, dan akun beban-beban di sini kita masukkan ke nama akun ini. Nah, nominal trial balance, untuk mengisi trial balance, nominalnya dari mana? Kita ambil dari trial balance yang sudah kita buat tadi, neraca saldo yang sudah kita buat. Nah, kasnya di sana berada 7.550.000. Dia posisinya di debit, kita sama posisikannya juga di debit. Begitupun seterusnya. Piutang usaha saldonya segini, ya kita masukkan juga di debit. Oh, dia di debit, kita masukkan juga di debit. Begitupun seterusnya akun-akun lainnya yang di kredit kita posisikan juga di kredit dan hasilnya sama kayak yang di neraca saldo tadi ya. Hasilnya balance juga sebesar 136.350.000. Untuk mengisi adjustment journal juga sama kayak trial balance. Akun yang ada di adjustment journal kita masukkan ke adjustment journal sini.
2.200.000 piutang usahanya. Dia posisinya di debit, kita masukkan juga di debit. Semuanya ini kredit, kita masukkan juga di kredit, posisikan. Dan hasilnya juga balance tadi sama ya, nominalnya 6.800.000. Lanjut ke Aegis Trial Balance. Aegis Trial Balance ini cara ngisinya gimana? Aegis Trial Balance ini sebelumnya itu adalah jurnal penyesuaian neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian. Nominalnya dari mana? Dari trial balance dan adjustment journal. Nah, di sini ada 7.550.000 karena di adjustment journalnya tidak ada penambahan atau pengurangan. Jadi kita langsung tulis dia posisinya debit, kita posisikan juga di debit sebesar 7.550.000. Lanjut. Ini kenapa 23.950.000? Dari mana? Dari 21.700.000 ditambah 2.200.000. Kenapa ditambah? Karena debit ketemu debit, dia bertambah. Hasilnya kita taruh juga di debit. Nah, seterusnya sama, 1.800.000 dikurangi 1.600.000. Kenapa dikurangi? Karena debit ketemu kredit dia berkurang. Hasilnya 200.000 kita masukkan di debit. Lanjut seterusnya ini kita isi juga, dan yang kredit kita isi juga di kreditnya, dan hasilnya juga balance. Kalau nggak balance berarti ada kesalahan pada saat menjumlahkan atau ada pengurangan di trial balance dan adjustment journal, tapi ada kesalahan. Jadi hasilnya dia nggak balance. Kalau benar dia balance hasilnya. Lanjut ke income statement. Income statement ini gimana cara ngisinya? Dia ini akun pendapatan dan beban-beban itu masuk ke income statement. Nah, jadi yang masuk ke income statement tidak semua akun yang ada di sini, hanya pendapatan dan beban-bebannya saja. Dan nominalnya dari mana? Nominalnya kita ambil saja dari Aegis Trial Balance, neraca saldo setelah penyesuaian. Kita pindahkan aja di sini. Pendapatan jasanya kredit nih 75.500.000. Nah, kita tinggal pindahkan saja kredit. Ini juga sama, kita tinggal pindahkan saja, dan hasilnya di sini laba ya. Debit lebih besar daripada kredit. Labanya selisihnya 7.650.000 dan hasilnya balance, hasil akhirnya 75.500.000. Lanjut ke balance sheet. Nah, balance sheet ini yang diisi dari akun aset sampai ekuitas, sampai modal, sampai price, itu dia masuk ke balance sheet. Sama, nominalnya kita tinggal pindahkan saja dari Aegis Trial Balance. Kita pindahkan aja 7.550.000, posisinya di debit, kita pindahkan di debit. Dan ini yang kredit, kita tinggal pindahkan di kredit, dan hasilnya balance ya. Di sini hasilnya balance 72.700.000. Lanjut, di sini ada Aegis Trial Balance, neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini juga sama, kita tinggal pindahkan saja dari yang worksheet tadi, kan kita sudah menjumlahkan ya dari trial balance dan adjustment journal, maka jadilah Aegis Trial Balance. Dan di sini kita tinggal pindah-pindahkan aja semuanya, dan hasilnya balance juga. Nah, di sini ada income statement. Income statement tadi ya, akun-akunnya yang masuk itu pendapatan dan beban-beban. Pendapatan dan beban-beban kita masukkan, nominalnya juga kita ambil dari Aegis Trial Balance. Nah, di sini ada balance sheet. Balance sheet juga sama. Tadi yang masuk ke balance sheet itu akun aset, akun liabilitas, sama ekuitas. Itu masuk ke balance sheet. Nah, di sini ada aset lancar.
kas, piutang, bahan habis pakai, kita masukkan, nominalnya kita ambil dari AJS Trial Balance. Nah, di sini total aset lancarnya 31.700.000. Aset tetapnya di sini ada peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan yang debit kita kurangi berarti ya. Yang kredit kita kurangi berarti, dan ini hasilnya. Dan ini akun liabilitas juga ada utang usaha, utang gaji, dan pendapatan diterima di muka. Akun ekuitasnya ada modal, total liabilitas dan ekuitas harus balance. Karena judulnya aja balance sheet, jadi dia harus balance. Nah, lanjut ke closing journal, jurnal penutup. Nah, di sini akun-akun yang ditutup itu pendapatan jasa dan beban-beban. Pendapatan dan beban-beban ditutup. Nah, di sini nominalnya juga sama, kita ambil dari AJS Trial Balance. Nah, lanjut ke post closing trial balance. Nah, di sini juga sama, akun aset, akun liabilitas, akun ekuitas. Di sini kita masukkan, terus nominalnya kita ambil juga dari AJS Trial Balance dan hasilnya juga balance. Dan ini post closing trial balance ini udah akhir. Jadi sudah selesai satu siklus laporan keuangan perusahaan jasa. Terima kasih.